Selamat malam, kita kembali berjumpa di hari terakhir minggu ini. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk beristirahat, bahkan juga untuk menikmati hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan untuk kita beribadah besok di dalam ibadah pertama di bulan September. Mari kita menghadap Tuhan dalam ibadah kita melalui program Sabda dan Doa. Pujian ini mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Ibu Bapa, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan akan kita dengarkan pada malam hari ini. Saya ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tidak terasa ya Tuhan, kami sudah memasuki hari terakhir dalam minggu ini, dan besok ya Tuhan, kami memasuki minggu baru, dan juga akan menguduskan hari yang Tuhan telah tentukan kuduskan untuk kami beristirahat, dan kami akan beribadah, memuji menyembah Tuhan.
Sebelum kami menikmati malam ini, suatu bagian firman Tuhan akan kami baca, kami renungkan untuk menyegarkan dan menguatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman ini akan menguatkan, menyegarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan segenap jemaat yang dikasihi. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima semuanya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita pada malam hari ini. Pujian kita ini mengantar kita untuk merenungkan firman. Amin. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca, suatu perenungan untuk kita renungkan. Melalui firman Tuhan ini, hati-hati dengan ajaran sesat. Karena itu pengadaran mempapusa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan beriman, tidak sedikit dari warga jemaat yang akhirnya terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh sejumlah orang yang datang kepadanya. Akibatnya sejumlah warga jemaat menjadi bimbang hingga akhirnya dia terperangkap ke dalam paham-paham yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Paulus menegaskan kepada Timotius tentang adanya pengajar-pengajar yang sesat yang juga gencar menyampaikan ajarannya. Ini yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena itu Paulus berharap kepada Timotius dan jemaat yang dilayaninya untuk tetap waspada dan tetap hidup benar menurut firman Tuhan. Ayat yang keempat, 5 dan 9. Paulus berharap kepada Timotius agar dirinya dan jemaat di Efesus dengan ajaran yang benar di dalam ayat yang ke-6. Dengan rajin beribadah dan melayani sesuai karunia masing-masing. Ya, ayat 7-9. Serta tetap berjuang dalam kebenaran Allah. Ayat yang ke-10. Semua itu perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat sambil memelihara pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-10. Bagian B. Nah, ibu bapak saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita, secara khusus kita di jemaat Karambe, terlalu banyak kita diperhadapkan dengan pandangan-pandangan sesat yang dapat saja mengombang-ambingkan, bahkan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu kita hendaknya kuat dan terus mempersiapkan diri menghadapi pengajar atau ajaran sesat yang menyusup ke dalam persekutuan kita. Bagaimana? Firman Tuhan berkata di sini adalah kita harus bertumbuh dan berbuah banyak dan berdoa banyak dalam kehidupan kita. Kita harus rajin membaca dan mendalami firman Tuhan. Ya. Marilah kita tetap bertekun dalam pengajaran yang Allah nyatakan, dengan selalu beribadah dan setia melayani Allah dengan sungguh, berjuang dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetaplah waspada dalam kehidupan dan jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tuhan menginginkan kita untuk tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa kita pada malam hari ini. Kita menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati malam ini dan juga besok. Mungkin kita akan beribadah, walaupun kita masih beribadah di rumah kita, tetapi Tuhan akan senantiasa menopang, menuntun, menyertai kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Tuhan sudah berbicara kepada kami pada malam hari ini melalui firman-Mu. Dan biarlah melalui firman ini ya Tuhan, kami senantiasa dikuatkan, dimampukan, dan boleh ya Tuhan menyaring setiap ajaran-ajaran, mana yang ajaran benar seturut dengan firman Tuhan,
mana yang menjadi ajaran sesat yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Biarlah hikmat-Mu, topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami, sehingga kami boleh menjalani hidup karunia-Mu ini dengan senantiasa bersandar kepada-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang juga bersyukur bersama dengan Bapak Martin Lake, Bapak Edward Kadang, Bapak Sirbonto, Ibu Sarni Pasang, Saudari Septiani Anggia Luvita, Saudara Marcelinus Kassa, yang Tuhan telah tambahkan 1 umur lagi ya Tuhan, dan boleh menikmati 1 tahun pertambahan umur. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka merenungkan kasih dan anugerah-Mu. Dan dalam menjalani 1 tahun umur ke depan, biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus senantiasa menopang, menuntun, dan menyertai mereka dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Juga ya Tuhan, pada malam hari ini, kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Edi. Kami bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam kehidupan mereka. Bahkan Papa dan Mama Bagas dalam tugas dan pekerjaan, kami serahkan bila Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami juga berdoa untuk kakek Bagas dan Pak Palibang dalam berobat jalan. Biarlah Tuhan akan memberkati semuanya ya Tuhan, dan boleh memulihkan, bahkan memberikan kesehatan yang baik bagi kedua orang tua kami ini. Juga Tuhan berdoa untuk keluarga yang ada di Timika, Nunukan, dan Makassar. Kiranya Tuhan tuntun sertai ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk anak-anak dalam bangku sekolah dan dalam pertumbuhan. Biarlah mereka boleh merendam masa depan mereka, dan mereka boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Berdoa orang tua yang ada di Rura dan di Sorako, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Berdoa untuk usaha yang sementara ditekuni dalam rumah. Biarlah Tuhan memberkati sehingga menjadi alat berkat-Mu dan boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Malam ini juga ya Tuhan, kami senantiasa berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara pada saat ini di dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami tetap mendukung Nenek Kevin, Mama Kevin yang sementara dalam pengobatan di Makassar. Bila Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan para medis, setiap obat-obat dan alat-alat yang mereka pakai, sehingga semuanya boleh menopang untuk perobatan orang tua dan saudara kami ini ya Tuhan, sehingga suatu saat mereka boleh sembuh dan dipulihkan. Juga Bapak Frederick Pasak, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Mama Hana, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Juno, yang sementara juga dalam masa-masa pemulihan. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Papa dan Mama Marlo dan Nenek Gigi yang sementara mengalami isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan akan menguatkan, menopang, menuntun sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu. Juga Tuhan, jika ada yang kami tidak sempat sebutkan yang sementara juga dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, Tuhan akan menjamah dan menopang. Bahkan Tuhan akan memberkati setiap perawatan baik dari keluarga, dari medis maupun juga makanan minuman. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dalam masa-masa lansia. Tuhan berkati, kuatkan, teguhkan mereka walaupun secara fisik mereka sudah terbatas, tetapi iman pengharapan mereka tetap kokoh kuat dalam menjalani hidup karunia-Mu. Demikian juga dengan anak-anak kami yang sementara sudah melakukan pembelajaran tatap muka, walaupun itu bergiliran, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Juga kami berdoa jika Tuhan kenan pada minggu depan kami sudah akan melakukan ibadah melalui tatap muka. Kiranya Tuhan akan memberkati semua rencana ini ya Tuhan, bahkan menjauhkan semua dari segala halangan rintangan. Berkatilah majelis gereja ya Tuhan, sehingga boleh senantiasa bersatu hati, bersepakat untuk melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Secara khusus badan pekerja majelis gereja berkati.
topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, dan juga ya Tuhan melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk pengerja gereja, pendeta, tata usaha, koster, tenaga magang berkati ya Tuhan, sehingga senantiasa melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pengurus OIG ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, sehingga boleh mengangkat tugas pelayanan, bahkan mungkin ke depan sudah boleh melakukan pelayanan-pelayanan dan ibadah-ibadah tatap muka. Bangsa dan negara kami tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua kabupaten ini, secara khusus Toraja Utara dan Tanah Toraja berkati. Di mana hari ini ya Tuhan, Tanah Toraja memperingati hari ulang tahun kabupaten. Berkati semua ya Tuhan, bahkan mungkin ada pejabat-pejabat tinggi dari provinsi, mungkin gubernur atau kepala-kepala dinas yang ada di Toraja berkati. Sehingga Tuhan akan melindungi mereka, dan jika mereka kembali, Tuhan akan senantiasa topang tuntun mereka tiba di tempat dan boleh bersama-sama melakukan pelayanan pemerintahan. Juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk rencana sidang Sinode Am yang dalam beberapa waktu yang lalu tertunda oleh karena pandemi virus corona. Kiranya untuk waktu yang dekat ini, mungkin bulan depan akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga boleh terlaksana, dan satu beban pelayanan dalam lingkup gereja Toraja boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berkenan kami alami. Inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, dan atas nama Majelis Gereja dan seluruh jemaat mengucapkan kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini, selamat ulang tahun. Tuhan berkati dan selamat menikmati malam ini, dan mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah besok. Tuhan memberkati.